Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Cenitnit. Halo, apa kabar buat semuanya? Di kesempatan kali ini mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih atas dukungannya, sehingga sampai hari ini Cenitnit TV berhasil mengumpulkan jumlah subscriber sebanyak 19.000 lebih. Dalam video kali ini saya akan memberikan informasi mengenai tanya jawab dana alokasi khusus DAK untuk 2021. Sebelumnya, mari kita dukung channel ini agar terus berkembang. Bagi yang belum, silakan untuk menekan tombol subscribe, aktifkan notifikasinya agar Anda menjadi orang yang pertama mengetahui informasi yang akan saya berikan berikutnya. Tanya jawab dana alokasi khusus 2021. Apakah DAK fisik itu, khususnya bidang pendidikan? Dana alokasi khusus fisik merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Kemudian DAK fisik bidang pendidikan dimaksudkan untuk mendanai kegiatan pendidikan yang merupakan urusan pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang menjadi prioritas nasional. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah tujuan dan siapakah sasaran DAK fisik bidang pendidikan? Tujuan dari DAK fisik bidang pendidikan adalah guna mewujudkan pemenuhan standar sarana prasarana belajar pada setiap satuan pendidikan yang mengacu pada standar nasional pendidikan. Sasaran DAK fisik bidang pendidikan adalah satuan pendidikan formal dan non-formal yang belum mencapai standar sarana dan prasarana belajar sesuai dengan standar nasional pendidikan atau satuan pendidikan yang sesuai kriteria dengan sasaran prioritas penuntasan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan untuk penyelenggaraan layanan pendidikan berkualitas dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal atau SPM pendidikan. Satuan pendidikan yang dimaksud adalah salah satunya adalah sekolah dasar baik negeri maupun swasta. Regulasi apa saja yang mengatur perencanaan penganggaran sampai dengan penggunaan DAK fisik? Nah, buat Bapak dan Ibu yang ingin mengetahui regulasi mengenai DAK fisik ini, Bapak dan Ibu bisa melihat di Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020, kemudian Perpres Nomor 123 Tahun 2020, dan juga Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Keuangan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2021. Selanjutnya, regulasi apa saja yang mengatur perencanaan penganggaran sampai dengan penggunaan? Nah, ini Bapak dan Ibu juga sama, regulasinya hampir sama dengan yang barusan, karena di dalam regulasi tersebut memuat tentang perencanaan penganggaran sampai dengan penggunaan dana DAK fisik tersebut. Selanjutnya kita ke perencanaan dan penganggaran. DAK tahun 2021 bisa digunakan untuk kegiatan apa saja? Nah, ini yang pertama, menu kegiatan DAK fisik. Yang pertama adalah rehabilitasi sarana prasarana pembelajaran untuk penunjang sekolah dasar. Yang pertama adalah rehabilitasi ruang kelas, ruang perpustakaan, toilet, ruang UKS, ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang laboratorium, kemudian juga rumah dinas dengan kondisi minimal sedang beserta perabotannya. Kemudian DAK tahun 2021 bisa digunakan untuk kegiatan pembangunan sarana prasarana pembelajaran, misalkan pembangunan ruang kelas baru beserta perabotannya, pembangunan toilet, ruang UKS, perpus, ruang guru, pusat sumber pendidikan inklusif, ruang laboratorium, dan rumah dinas guru beserta perabotnya. Selanjutnya ada pengadaan sarana pembelajaran SD. Yang pertama adalah pengadaan peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, ini bisa dilihat di lampiran 1 bidang pendidikan Perpres Nomor 123 Tahun 2020 halaman 2 ruang lingkup kegiatan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana prosedur pengusulan DAK? Bapeda akan berkoordinasi ke seluruh SKPD untuk menyiapkan data usulan DAK fisik. Masa usulan DAK fisik diperkirakan dimulai pada bulan April selama 1-2 bulan. Pengusulan dilakukan dengan cara menginput sasaran atau lokasi, volume, harga satuan, serta beberapa data lainnya melalui aplikasi Krisna yang dikelola oleh Bappenas. Pertanyaan berikutnya, apakah SD swasta boleh diusulkan? Jawabannya adalah boleh. Hal ini tertuang dalam lampiran 1 bidang pendidikan Perpres Nomor 123 Tahun 2020 halaman 2 tujuan dan sasaran. Selanjutnya, apakah ada acuan harga satuan bangunan dari Kemendikbud? Jawabannya adalah Kemendikbud mencantumkan perkiraan estimasi harga satuan untuk setiap daerah pada Krisna sebagai acuan awal perencanaan.
daerah dipersilahkan menghitung kembali harga satuan sesuai dengan harga regional yang berlaku, termasuk juga harga satuan untuk mebeler atau perabot. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah juga ada acuan harga satuan pengadaan sarana dari Kemendikbud? Kemendikbud mencantumkan perkiraan atau estimasi harga satuan untuk setiap kegiatan pengadaan sarana pendidikan pada Krisna sebagai acuan awal perencanaan. Kembali, daerah juga dipersilakan untuk menghitung kembali sesuai dengan harga regional yang berlaku atau berdasarkan pengalaman pengadaan kegiatan sebelumnya. Kemudian, apa metode pelaksanaan untuk Dakpisik bidang pendidikan? Pelaksanaan Dakpisik bidang pendidikan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota dengan aturan pengadaan barang dan jasa melalui penyedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini tertuang dalam lampiran 1 bidang pendidikan Perpres nomor 123 tahun 2020 halaman 13 tata cara pelaksanaan kegiatan. Kemudian, apa yang menjadi syarat dan kriteria penilaian usulan DAK? Untuk bidang pendidikan, Kemendik melakukan penilaian berdasarkan syarat dan kriteria calon penerima DAK yang memenuhi kriteria umum dan kriteria khusus, sebagaimana tercantum dalam Juknis Dakpisik. Misalkan, sekolah masih beroperasi dan proses pembelajaran masih berlangsung, memiliki NPSN, bangunan berada di atas lahan yang tidak bermasalah atau sengketa, serta rusak sedang dan atau berat, tidak menerima bantuan rehab 5 tahun ke belakang, dan rombel lebih besar dari jumlah ruang kelas belum mempunyai jamban khusus, dan sebagainya. Nah, hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 130 tahun 2019 pasal 17. Pertanyaan berikutnya, kenapa ada usulan DAK yang ditolak? Ada 2 jenis usulan yang ditolak. Ditolak tidak layak dan ditolak layak. Ditolak tidak layak artinya usulan tidak memenuhi syarat dan kriteria penilaian. Kemudian ditolak layak artinya usulan layak diberi bantuan, hanya saja pagudak yang dialokasikan kepada Kemdikbud tidak mencukupi untuk memenuhi semua usulan. Pertanyaan berikutnya, apabila Dapodik tidak akurat, bagaimana solusinya? Perlu dilakukan pendataan dan pemetaan secara menyeluruh terhadap kondisi sarpras sekolah sesuai dengan kondisi real di lapangan dengan melibatkan instansi teknis, ahli bangunan, berkoordinasi dengan unsur sekolah. Kemudian, apakah biaya penunjang digabungkan dengan biaya fisik? Jawabannya adalah tidak, karena biaya penunjang yang diambil dari alokasi DAK dan dikelola oleh Disdik. Ada dalam Perpres nomor 123 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 130 tahun 2019. Selanjutnya, kegiatan apa saja yang bisa dibiayai dengan dana penunjang? Untuk bidang pendidikan, dana penunjang dapat membiayai kegiatan. Yang pertama, desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual. Desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual yaitu biaya untuk kegiatan peningkat prasarana yang dilakukan oleh jasa konsultasi konstruksi atau tim teknis. Kemudian biaya tender. Biaya tender yaitu biaya yang digunakan untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa, mulai dari identifikasi kebutuhan, pemilihan penyedia, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Selanjutnya, penunjukan konsultan pengawas kegiatan kontraktual. Jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual yaitu biaya yang digunakan untuk jasa konsultasi pengawas atau tim pengawas yang bertugas melakukan pengawasan selama proses kegiatan berlangsung. Kemudian penyelenggaraan rapat koordinasi. Penyelenggaraan rapat koordinasi di pemerintah daerah yaitu biaya dalam penyelenggaraan rapat koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan pemantauan serta evaluasi. Kemudian perjalanan dinas ke atau dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan perjalanan dinas ke atau dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan, yaitu biaya perjalanan dinas, kegiatan yang dilakukan sesuai dengan wilayah kewenangan. Selanjutnya, kegiatan review oleh Inspektorat Provinsi Kabupaten Kota berupa biaya koordinasi antara organisasi perangkat daerah dengan Inspektorat Daerah namun tidak termasuk honorarium review. Ini tertuang dalam Perpres nomor 123, Peraturan Menteri Keuangan dan Permendikbud nomor 5 tahun 2021. Kemudian,
Apakah lokasi kegiatan bisa dirubah setelah rencana kegiatan disepakati atau ditandatangani? Perubahan rencana kegiatan paling lambat bulan Desember tahun 2020 dalam rangka optimalisasi penggunaan alokasi DAK berdasarkan hasil efisiensi anggaran sesuai kontrak kegiatan yang terrealisasi, maka kepala daerah bisa mengajukan penambahan target output atau sasaran volume dengan merubah rencana kegiatan paling lambat minggu pertama bulan Maret. Ini sesuai Perpres nomor 123 dan Peraturan Menteri Keuangan. Tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan. Bagaimana proses penyaluran DAK dari pusat ke daerah? Proses penyaluran DAK fisik dari RKUN ke RKUD yang terbagi dalam 3 tahap, yaitu tahap 1 paling cepat bulan Februari dan paling lambat bulan Juli sebesar 25% dari pagu alokasi. Tahap 2 paling cepat bulan April dan paling lambat bulan Oktober berdasarkan nilai kontrak yang terdapat dalam daftar kontrak kegiatan. Dengan ketentuan, nilai kontrak lebih besar dari 70%, pagu alokasi disalurkan sebesar 45% dari nilai kontrak yang dimaksud. Selanjutnya, nilai kontrak lebih besar dari 25% sampai dengan 70%, pagu alokasi disalurkan sebesar selisih nilai kontrak dimaksud dengan penyaluran tahap 1, dan nilai kontrak sampai dengan 25% pagu alokasi tidak disalurkan. Kemudian tahap 3 dilakukan untuk nilai kontrak dalam daftar kontrak kegiatan yang nilainya lebih besar dari 70% pagu alokasi paling cepat bulan September dan paling lambat bulan Desember sebesar selisih antara jumlah dana yang telah disalurkan sampai dengan tahap 2 dengan nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan. Dan setiap tahapan penyaluran sebelumnya harus menyampaikan dokumen-dokumen persyaratan penyaluran yang telah ditentukan dan diinput melalui aplikasi OMSPAN yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah ada sisa DAK di daerah? Jumlah sisa DAK bisa diketahui di Badan Keuangan Daerah sehingga bisa dikomunikasikan dengan DPKAD. Jika ada, apakah dana tersebut boleh digunakan? Sisa DAK dari tahun 2014. Output sudah tercapai dapat digunakan pada bidang atau subbidang yang sama atau lainnya dengan menggunakan juknis tahun anggaran berjalan. Output belum tercapai, sisa DAK 1 tahun sebelumnya gunakan untuk mencapai output menggunakan juknis tahun anggaran sebelumnya. Sisa DAK dari tahun 2014 sampai dengan lebih dari 1 tahun sebelumnya dapat digunakan pada bidang atau subbidang yang sama atau lainnya dengan menggunakan juknis tahun anggaran berjalan. Ini sama sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan. Apa perbedaan juknis tahun 2020 dan Jukop tahun 2020 dengan juknis tahun 2021 dan petunjuk operasional tahun 2021? Ini ada beberapa perubahan pada juknis. Ketentuan baru dalam penyusunan rencana kegiatan. Kemudian penambahan menu kegiatan baru yaitu rehabilitasi ruang kepala sekolah, ruang UKS, laboratorium IPA, laboratorium komputer, pembangunan laboratorium komputer dan perabotannya. Kemudian perubahan metode pelaksanaan pekerjaan prasarana pendidikan dari swakelola ke pengadaan jasa konstruksi atau dinas PUPR. Selanjutnya review tugas dan tanggung jawab Pemda dan Disdik di provinsi, kabupaten, kota. Apa perbedaan? Selanjutnya, perubahan pada petunjuk operasional. Poin A yaitu penjelasan penggunaan dana penunjang, standar teknis untuk menu kegiatan baru, dan kelengkapan sarana prasarana pendidikan berupa pekerjaan aksesibilitas tempat cuci tangan pakai sabun, tempat sampah, rambu-rambu aman bencana, dan lain-lain. Semua ruang yang direhab maupun dibangun wajib dilengkapi dengan pekerjaan yang disebutkan di atas tadi. Tahapan selanjutnya yaitu pelaporan. Bagaimana cara melaporkan realisasi DAK ke pusat? Pemerintah daerah wajib melaporkan pelaksanaan DAK fisik reguler bidang pendidikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setiap triwulan. Ini sesuai dengan Permendikbud nomor 5 tahun 2021 pasal 11. Bagaimana bentuk laporan ke pusat? Pelaporan DAK fisik bidang pendidikan disampaikan secara daring melalui aplikasi pelaporan online Kemendikbud pada laman simdak.kemdikbud.go.id. Bagaimana cara merefresh user dan password SIMDAK? Hubungi tim DAK SD melalui layanan call center grup DAK SD. Demikian Bapak dan Ibu mengenai seluk-beluk pertanyaan tentang pelaksanaan DAK fisik tahun 2021 dimulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pelaporan. Semoga bermanfaat, dan jika informasi ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Aktifkan notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan informasi-informasi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.